Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Pada pertemuan kali ini kami ingin menjelaskan tentang asbabun an-nuzul atau asbabun nuzul. Itu materi ini digunakan untuk tugas mata kuliah studi Al-Quran atau Ulumul Quran, dosen pengampu Bapak Muhammad Aufal Minan MPD. Kami dari kelompok 2, saya sendiri bernama Ahmad Khotib, kemudian yang kedua ada Ibu Naili Yahrotul Ifadah, yang ketiga Ibu Syu'aratul Ilmiah, yang keempat ada Ibu Finianti, dan yang terakhir ada Bapak Edi Gunawan. Oke, langsung saja untuk penjelasan terkait asbabun nuzul akan dijelaskan oleh rekan kami. Definisi asbab an-nuzul. Secara etimologis, ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Asbab dapat berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, sedangkan an-nuzul berarti menempati suatu tempat. Dalam konteks agama, ungkapan asbab an-nuzul bermakna sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Adapun secara terminologis, para ulama memiliki perbedaan dalam memaknainya. Subhi Sholih mengatakan bahwa asbab an-nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Sedangkan makna Al-Quran memaknai asbab an-nuzul dengan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran, berkenan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Macam-macam asbab an-nuzul dari segi jumlah, sebab dan ayat yang turun. Asbab an-nuzul dibagi menjadi 2, yakni 1. Ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yakni beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misal turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 merupakan surat yang turun sebagai tanggapan terhadap orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. 2. Ta'adud an-nazil wahid wal al-asbab, yakni satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Asbab an-nuzul dari ayat tersebut dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum, seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai mereka pun memakan tulang hingga turunlah Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Saya akan melanjutkan materi mengenai urgensi asbabun nuzul. Urgensi dalam artian itu mengandung makna hal yang sangat penting dan mendesak untuk disampaikan kepada audiens. Misalnya tentang perintah ataupun sebuah hukum. Contoh perintah sholat, perintah berpuasa, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran,
Surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Nah, artinya kalimat diwajibkan ini termasuk urgensi, artinya sangat ditekankan dan sangat dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa. Jadi itulah yang dimaksud dengan urgensi asbabun nuzul, yakni hal yang sangat penting untuk disampaikan. Contohnya ialah ayat tentang puasa tadi, atau tentang sholat, atau tentang zakat. Semua itu termasuk dalam urgensi. Inilah secara singkat pengertian daripada urgensi asbabun nuzul. Artinya penekanan, keharusan yang harus kita laksanakan. Demikian. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan materi. Tayyib, kami akan menjelaskan beberapa contoh dari asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang pertama adalah asbabun nuzul yang menjelaskan tentang peristiwa permusuhan yang terjadi antara sekelompok orang dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj yang dipicu karena adanya provokasi dari orang-orang Yahudi, sehingga mereka semua mengucapkan kata-kata perang. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Quran surah Ali Imran ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. Dan contoh yang kedua, kita ambil dari asbabun nuzul yang berupa teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang roh kisah Asbabul Kahfi dan kisah Dzulqarnain. Lalu Nabi menjawab, datanglah besok kepadaku. Aku akan menceritakannya, tetapi beliau tidak mengucapkan insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Nah, dari keesokan harinya, wahyu Allah pun datangnya terlambat sehingga Nabi Muhammad SAW tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut setelah sekian lama menunggu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita tersebut, Allah turunkan ayat Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul 'asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku mengerjakan sesuatu itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Nah, itu dua contoh yang saya ambil dari itu dua contoh yang kami ambil dari ayat Al-Quran yang menceritakan tentang asbabun nuzul ayat tersebut. Selanjutnya, kegunaan asbabun nuzul. Kegunaan asbabun nuzul yang pertama adalah mengetahui hikmah dan rahasia yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, memberikan kejelasan tentang sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang ketiga, pengetahuan asbabun nuzul dapat memberikan pengertian khusus terhadap ayat Al-Quran, terutama bagi ulama yang menganut kaidah khusus asbab. Dan yang terakhir yaitu keempat,
Pengetahuan tentang asbabun nuzul dapat mempermudah bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran karena mengetahui sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Oke, baik, dari pemaparan materi dapat disimpulkan bahwa asbabun an-nuzul adalah sesuatu hal yang dikarenakannya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status atau hukumnya pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Ilmu asbabun nuzul yang sangat besar pengaruhnya dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.